Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazdia Mawada. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fungsi Peubah Kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua soal dan pembahasan materi akar bilangan kompleks pada mata kuliah fungsi peubah kompleks. Soal pertama, tentukan akar penyelesaian bilangan kompleks dari 1 dikurang I akar 3 per 2 dipangkatkan setengah. Penyelesaian. Kita misalkan 1 dikurang I akar 3 per 2 dipangkatkan setengah dengan Z. Kemudian dikuadratkan kedua ruas, sehingga menghasilkan Z kuadrat sama dengan 1 dikurang I akar 3 per 2. Dan kita misalkan bentuk 1 dikurang I akar 3 per 2 sama dengan W, sehingga Z kuadrat sama dengan W. Bentuk Z kuadrat dalam bentuk polar bisa kita nyatakan Z kuadrat sama dengan R kuadrat dikali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. W sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2 akar 3I. Ini dari mana? Ini dari bentuk sini ya, dipecah menjadi ini. Sekarang kita mencari nilai R. R ini rumusnya R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X ini adalah bilangan real, dan Y ini adalah bilangan imajiner. Di sini kita memiliki bilangan realnya yaitu 1 per 2, lalu dikuadratkan. Untuk bilangan imajinernya yaitu negatif 1 per 2 akar 3, lalu dikuadratkan, menghasilkan 1. Jadi, nilai R-nya sama dengan 1. Selanjutnya, kita membuat gambar agar lebih mempermudah kita. Nah, di sini W sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2 akar 3I. Di sini kita sudah mempunyai bilangan realnya yaitu 1 per 2. 1 per 2 ini adalah X. 1 per 2 bila di diagram Kartesius berada di sumbu X positif. Dan bilangan imajiner negatif 1 per 2 akar 3 atau negatif akar 3 per 2 berada di sumbu Y, yaitu negatif. Jadi, jika kita hubungkan dari garis putus-putus ini, ternyata berada di kuadran 4. Di sini kita harus mencari nilai theta, tetapi kita harus mencari nilai alfanya terlebih dahulu. Rumus alfa, tan pangkat negatif 1 B per A. B ini sama dengan Y. Y adalah bilangan imajiner. A ini sama dengan X. X adalah bilangan real. Nah, di sini kita masukkan B-nya yaitu negatif akar 3 per 2 dan kita masukkan A-nya yaitu 1 per 2. Maka alfanya 60 derajat. Selanjutnya, mencari nilai theta. Theta adalah sudut yang diukur dari sumbu X berlawanan arah dengan jarum jam sampai ke radiusnya. Untuk mencari nilai theta, menggunakan rumus theta sama dengan 360 derajat dikurang alfa. 360 derajat dikurang 60 derajat. 60 derajat ini adalah nilai alfa yang sudah kita cari tadi, sehingga hasilnya 300 derajat. Jika kita ingin menyatakan dalam bentuk radian, yaitu caranya 300 dibagi 180 dikali V, maka didapat 5 per 3V. Karena kita ingin mengubah W ke dalam bentuk polar, kita tahu bahwa bentuk polar itu W sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan R-nya sama dengan 1, dan theta-nya sama dengan 5 per 3V, sehingga W sama dengan 1 dikali cos 5 per 3V ditambah I sin 5 per 3V. Maka Z kuadrat sama dengan W. Pada permisalan awal, Z kuadrat sama dengan W, bentuk Z kuadrat
dalam bentuk polar yaitu R kuadrat dikali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Dan bentuk W dalam bentuk polar yaitu 1 dikali cos 5 per 3 V ditambah I sin 5 per 3 V. Sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 1 dan 2 theta sama dengan 5 per 3 V ditambah 2 kV. Dari mana R kuadrat sama dengan 1 dan 2 theta sama dengan 5 per 3 V ditambah 2 kV. R kuadrat sama dengan 1, di sini kita bandingkan nilai pada ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ada R kuadrat dan di sini ada 1. Selanjutnya, 2 theta sama dengan 5 per 3 V. Di sini juga kita bandingkan nilai pada ruas kiri dan ruas kanan. Ditambah 2 kV. Kenapa ditambah 2 kV? Karena sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya, sehingga didapat 2 theta sama dengan 5V ditambah 6 kV per 3, dan theta sama dengan 5V ditambah 6 kV per 6. Selanjutnya, rumus Z dalam bentuk polar yaitu R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan nilai R dan tetanya ke dalam rumus dengan nilai yang sudah kita dapat tadi. R-nya sama dengan 1. Tetanya sama dengan 5V ditambah 6kV per 6. Jadi, Z sama dengan 1 dikali cos dikali 5V ditambah 6kV per 6 ditambah I sin dikali 5V ditambah 6kV per 6. K sama dengan 0 dan 1. Di sini kita ingin mencari akar penyelesaiannya, maka K-nya itu 0 dan 1. Kenapa 0 dan 1? Karena Z-nya itu pangkat 2 dan K-nya mulai dari 0. Artinya, terdapat 2 penyelesaian jika pangkat 2. Maka diperoleh penyelesaiannya. Untuk mencari akar penyelesaian bilangan kompleksnya, kita masukkan setiap K-nya ke dalam bentuk polar yang sudah kita dapat. Jadi, ketika K-nya sama dengan 0, maka nilai K-nya kita masukkan di sini 0. Nah, di sini K-nya sama dengan 0, maka kita masukkan K-nya sama dengan 0. Cos 5V ditambah 6 dikali 0 dikali V per 6 menjadi cos 5V per 6, dan I sin dikali 5V ditambah 6 dikali 0 dikali V per 6, hasilnya I sin 5V per 6. Ini merupakan bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jika kita ingin menyatakan dalam bentuk X plus Y, maka kita mencari nilai cos dari 5V per 6, dan nilai sin dari 5V per 6. Sudut dari 5V per 6 adalah 150, maka cos 150 derajat ditambah I sin 150 derajat adalah negatif 1 per 2 akar 3 ditambah 1 per 2 I. Ini merupakan bilangan kompleks dalam bentuk X tambah Y. Selanjutnya, di sini nilai K-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan K-nya sama dengan 1 ya. Cos dikali 5V ditambah 6 dikali 1 dikali V per 6 sama dengan cos 11V per 6. Dan I sin dikali 5V ditambah 6 dikali 1 dikali V per 6 yaitu I sin 11V per 6. Ini merupakan bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jika kita ingin menyatakan dalam bentuk X tambah Y, maka kita mencari nilai cos dari 11V per 6 dan nilai sin 11V per 6. Sudut dari 11V per 6 adalah 330 derajat. Maka cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat adalah 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2 I. Ini merupakan bilangan kompleks dalam bentuk X tambah Y. Jadi, akar penyelesaian bilangan kompleks dari 1 dikurang I akar 3 per 2 dipangkatkan setengah adalah Z1 sama dengan negatif 1 per 2 akar 3 ditambah 1 per 2I, dan Z2 sama dengan 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2I.
Soal kedua, tentukan akar penyelesaian bilangan kompleks dari Z pangkat 3 ditambah I sama dengan 0. Penyelesaiannya, Z pangkat 3 ditambah I sama dengan 0. I-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif I. Z pangkat 3 sama dengan negatif I. Negatif I kita misalkan sama dengan W. Sehingga Z pangkat 3 sama dengan W. Bentuk Z pangkat 3 dalam bentuk polar bisa kita nyatakan R pangkat 3 dikali cos 3 theta ditambah I sin 3 theta. W sama dengan negatif I. Sekarang kita mencari nilai R. R ini rumusnya R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. X ini adalah bilangan real dan Y ini adalah bilangan imajiner. Di sini kita memiliki bilangan realnya yaitu 0. Lalu kita kuadratkan, dan untuk bilangan imajinernya yaitu negatif 1. Lalu kita kuadratkan, R sama dengan akar 1. Jadi nilai R-nya sama dengan 1. Selanjutnya, kita membuat gambarnya agar lebih mempermudah kita. W sama dengan negatif I. Di sini kita sudah mempunyai bilangan realnya yaitu 0. 0 ini adalah X dan bilangan imajinernya negatif 1. Negatif 1 ini adalah Y yang berada di sumbu Y negatif. Selanjutnya kita harus mencari tahu nilai theta, tapi kita harus mencari nilai alfa terlebih dahulu. Rumus alfa sama dengan tan dipangkatkan negatif 1 B per A. B ini adalah Y, bilangan imajiner. A ini adalah X, bilangan real. Kita masukkan nilai B-nya, yaitu negatif 1, dan kita masukkan nilai A-nya, yaitu 0. Sehingga alfanya sama dengan 90 derajat. Dari mana 90 derajat? Negatif 1 per 0, hasilnya tidak terdefinisi. Karena nilai tan yang hasilnya tidak terdefinisi, itu adalah 90 derajat. Selanjutnya, mencari nilai theta. Theta adalah sudut yang diukur dari sumbu X berlawanan arah dengan jarum jam sampai ke radiusnya. Untuk mencari nilai theta, menggunakan rumus theta sama dengan 360 derajat dikurang alfa. 360 derajat dikurang 90 derajat. 90 derajat ini adalah nilai alfa yang sudah kita cari tadi, sehingga hasilnya 270 derajat. Jika kita ingin menyatakan dalam bentuk radius, yaitu caranya 270 dibagi 180 dikali V, maka didapat 3 per 2 V. Karena kita ingin merubah W ke dalam bentuk polar, kita tahu bahwa bentuk polar itu W sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan R-nya sama dengan 1 dan theta-nya sama dengan 3 per 2 V. Sehingga W sama dengan 1 dikali cos 3 per 2 V ditambah I sin 3 per 2 V. Maka Z pangkat 3 sama dengan W. Pada persamaan awal, Z pangkat 3 sama dengan W, bentuk Z pangkat 3 dalam bentuk polar yaitu R pangkat 3 dikali cos 3 theta ditambah I sin 3 theta. Bentuk W dalam bentuk polar yaitu 1 dikali cos 3 per 2 V ditambah I sin 3 per 2 V. Sehingga diperoleh R pangkat 3 sama dengan 1 dan 3 theta sama dengan 3 per 2 V ditambah 2 kV. Dari mana R pangkat 3 sama dengan 1 dan 3 theta sama dengan 3 per 2 V ditambah 2 kV? R pangkat 3 sama dengan 1 kita bandingkan dari nilai pada ruas kiri dan ruas kanan. Dan 3 theta sama dengan 2 per 3 V, kita bandingkan juga nilai pada ruas kiri dan ruas kanan. Ditambah 2 kV. Kenapa ditambah 2 kV? Karena sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya sehingga didapat 3 theta sama dengan 3V ditambah 4 kV per 2. Dan theta sama dengan 3V ditambah 4kV per 6. Selanjutnya,
rumus Z dalam bentuk polar yaitu R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kita masukkan nilai R dan theta-nya ke dalam rumus dengan nilai yang sudah kita dapatkan. R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1 dan theta-nya 3V ditambah 4KV per 6. Sehingga Z sama dengan akar pangkat 3 dari 1 dikali cos dikali 3V ditambah 4KV per 6 ditambah I sin dikali 3V ditambah 4KV per 6. K sama dengan 0, 1, 2. Di sini kita ingin mencari akar penyelesaiannya, maka K-nya yaitu 0, 1, dan 2. Kenapa 0, 1, dan 2? Karena Z-nya itu pangkat 3 dan K-nya mulai dari 0. Artinya terdapat 3 penyelesaian jika pangkat 3. Maka diperoleh penyelesaiannya. Untuk mencari akar penyelesaian bilangan kompleksnya, itu kita masukkan setiap K-nya ke dalam bentuk polar yang sudah kita dapat. Jadi, ketika K-nya sama dengan 0, maka nilai K-nya kita masukkan di sini 0. Nah, di sini nilai K-nya sama dengan 0, maka kita masukkan K-nya sama dengan 0. Sehingga, cos 3V ditambah 4 dikali 0 dikali V sama dengan 6, itu hasilnya cos 3V per 6. Dan I sin 3V ditambah 4 dikali 0 dikali V per 6 itu adalah I sin 3V per 6. Ini merupakan bilangan kompleksnya dalam bentuk polar. Jika kita ingin menyatakan dalam bentuk X plus Y, maka kita mencari nilai cos dari 3V per 6 dan nilai sin dari 3V per 6. Sudut dari 3V per 6 adalah 90 derajat. Maka cos 90 derajat ditambah I sin 90 derajat adalah I. Ini merupakan bilangan kompleks dalam bentuk X plus Y. Selanjutnya, di sini nilai K-nya sama dengan 1, maka kita masukkan K-nya sama dengan 1. Cos 3V ditambah 4 dikali 1 dikali V per 6, yaitu cos 7V per 6. Dan I sin 3V plus 4 dikali 1 dikali V per 6, yaitu I sin 7V per 6. Ini merupakan bilangan kompleksnya dalam bentuk polar. Jika kita ingin menyatakan dalam bentuk X plus Y, maka kita mencari nilai cos dari 7V per 6 dan nilai sin-nya dari 7V per 6. Sudut dari 7V per 6 adalah 210 derajat. Maka cos 210 derajat ditambah I sin 270 derajat adalah negatif 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2 I. Ini merupakan bilangan kompleks dalam bentuk X plus Y. Selanjutnya, di sini nilai K-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan K-nya sama dengan 2. Cos 3V ditambah 4 dikali 2 dikali V per 6, yaitu cos 11V per 6. Dan I sin 3V ditambah 4 dikali 2 dikali V per 6, yaitu I sin 11V per 6. Ini merupakan bilangan kompleksnya dalam bentuk polar. Jika kita ingin menyatakan dalam bentuk X plus Y, maka kita mencari nilai cos dari 11V per 6 dan nilai sin dari 11V per 6. Sudut dari 11V per 6 adalah 330 derajat. Maka cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat adalah 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2 I. Ini merupakan bilangan kompleks dalam bentuk X plus Y. Jadi, akar penyelesaian bilangan kompleks dari Z pangkat 3 ditambah I sama dengan 0 adalah Z1-nya sama dengan I. Z2-nya sama dengan negatif 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2 I. Dan Z3-nya sama dengan 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2 I. Thank you. Demikian video saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah fungsi peubah kompleks. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi wisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.